Halo teman-teman semua, apa kabar? Video ini kita buat sebagai sebuah apresiasi bagi teman-teman yang baru aja dipromosi menjadi seorang leader. Kenapa? Karena ya kelihatannya kayak sebuah kehormatan tentu saja ya. Tapi di sisi lain menjadi seorang leader adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Banyak yang berpikir untuk kembali karena ngerasa gajinya nggak setimpal dengan tantangannya. Tapi juga banyak yang merasa bahwa ini sebenarnya bukan soal setimpal nggak setimpal. Ini soal saya yang memang butuh untuk mengupgrade diri saya. Sebuah kesadaran yang baru muncul ketika betul-betul kita step up as a leader. Nah, maka serial ini judul serialnya adalah 90 hari pertama sebagai seorang leader. Kok kayak para politisi ya? 100 hari pertama programnya kayak apa gitu ya? Ya, mungkin tidak betul-betul hari per hari kita akan bahas, tapi setidaknya kita akan temenin teman-teman semua, baik yang baru menjabat sebagai leader ataupun yang mungkin sudah kadung tapi rasa-rasanya baru muncul kesadaran untuk belajar lagi. Yuk kita bahas video kali ini dan serial berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah 6 tips yang teman-teman bisa renungkan, pikirkan ketika teman-teman baru menjabat sebagai leader ya. Yang pertama adalah teman-teman perlu menyadari bahwa pada saat kita menjadi leader, memang betul modal kita itu adalah performance kita di masa lalu sebagai individual kontributor. Tapi sadarilah bahwa pertama kali, hari pertama kita betul-betul menjabat sebagai leader, sebenarnya kita mulai dari awal. Kenapa? Karena banyak mindset, banyak praktek yang berhasil membuat kita naik sekarang itu sama sekali tidak cukup. Pengalaman kita di masa lalu betul akan memberikan kita kredibilitas. Oh iya, dia memang layak jadi leader. Tapi begitu kita menjadi leader, maka salah satu misalnya yang sangat krusial harus kita ubah adalah segalanya bukan lagi tentang diri kita, tapi segalanya tentang tim kita. Nah yang kedua, beda banget dengan pada saat kita individu kontributor. Biasanya kita bisa aja tuh milih untuk kerja sendiri, yang penting saya oke, yang penting saya achieve ya. Tapi begitu kita jadi leader, hampir semua mata melihat kepada kita. Setidaknya mata dari tim kita, tapi juga mata dari atasan kita yang bertaruh nasib dengan mengangkat kita sebenarnya. Artinya adalah semua orang melihat kepada kita. Pada saat kita meeting, lalu ada sebuah keputusan sulit, tiba-tiba semua menengok kepada kita. Sebagian besar orang nyaman-nyaman aja dengan baca begini, tapi sebagian besar yang lain mengatakan, aduh kok semua jadi kelihat pada saya. Kesadaran ini memang perlu kita miliki, sehingga memang jangan heran kalau seandainya bukan hanya keputusan kita yang gede-gede ya, tapi bahwa setiap pilihan kata, setiap ekspresi wajah ya, bahkan deheman kita, kita itu sebenarnya ditonton orang, dilihat orang, dan bahkan menjadi clue yang akan dimaknai oleh orang ya. Nah karena itulah yang ketiga, hati-hati untuk tidak langsung melakukan perubahan yang sangat signifikan. Apalagi kalau ini pertama kali teman-teman jadi leader. Lain cerita kalau teman-teman sudah mengalami beberapa kali jadi leader, mungkin juga di posisi yang mirip-mirip ya. Misalnya sudah jadi manajer di tempat, kemudian pindah ke tempat lain. Memang timnya baru, tapi sebenarnya sudah pernah jadi manajer. It's different thing. Tapi kalau kita pertama kali jadi leader, maka sebenarnya hati-hati jangan langsung rock the boat ya. Kita perlu lihat dulu situasinya, pahami dulu situasinya, karena sekali lagi view kita sekarang berbeda. Ya apa yang dulu mudah kita komentarin sekarang seringkali setiap informasi yang kita sampaikan itu akhirnya membuat kapalnya berguncang lebih berat daripada biasanya gitu. Jadi hati-hati. Nah, buatlah keputusan-keputusan kecil yang kita rasa sanggup untuk kita handle tanggung jawabnya. Betul akan ada tuntutan, betul ya. Tapi realistis aja bahwa setiap perilaku baru ya, terutama perilaku TS leader itu pasti butuh waktu buat membiasakan diri. Ada seorang expert namanya John Gabaru yang menemukan bahwa memang di awal-awal itu ya, sekitar 6 bulan pertama itu adalah pertarungan besar kita as a leader. Kita butuh bangun habit, butuh gain trust dari orang lain. Nah, tapi setelah itu sebenarnya kehidupan udah mulai agak lebih tertata dan kita boleh merasakan bahwa kita mulai bisa menghandle semuanya. Tapi 6 bulan pertama memang selalu butuh waktu. Jadi proses belajarnya is okay ya. Alami saja, nikmati saja, katakan pada diri bahwa ya memang kita masih sedang berproses. Yang keempat adalah hati-hati pada saat kita menjadi leader, ada aturan-aturan, kebijakan, hukum-hukum. Ketika saya bicara hukum bukan hukum alam ya, tapi hukum betulan, aturan-aturan yang seringkali dulu kita nggak tahu.
Ya, contoh sederhana lah ya. Pada saat kita sebagai staff, kita nggak ngalamin yang namanya mengappraise orang, memberikan penilaian kinerja seseorang. Pilihan kerja itu ada aturannya guys. Pilihan kerja itu ada aturannya, ada standarnya. Kalau kita nggak paham caranya, bukan saja kita akan salah kasih, tapi jangan-jangan ada banyak negara kadang-kadang punya berbagai macam isu untuk menggoncang hal itu. Misalnya isu diskriminasi, ya kan? Di perusahaan multinasional yang diverse banget, itu diskriminasi itu sesuatu yang sangat krusial untuk dijadikan pertimbangan. Jangan sampai kita ngasih nilai yang terkesan diskriminasi. Nah, aturan-aturan seperti itu dulu nggak masuk dalam kesadaran kita ya. Pada saat kita menjadi leader itu harus masuk dalam kesadaran kita. Ada nggak sih dalam bidang yang saya pimpin ini aturan, kebijakan, policy, SOP yang dulu saya nggak tahu dan sekarang saya harus tahu supaya keputusan saya tidak saja tepat tapi bahkan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kelima, ingat bahwa posisi leader itu posisi mulai masuk ke arena tengah ya. Even itu hanya supervisor ya, tapi sudah mulai masuk ke area tengah, area manajemen yang mana kita tidak lagi memimpin diri kita sendiri atau mengelola bos kita. Sekarang kita tetap punya bos, tapi kita punya anggota tim dan kita punya peers ya. Tim kita itu nggak pernah bisa kerja sendiri. Tim kita selalu butuh resources yang disinergikan dengan level yang sama dengan kita, yang mungkin beda bidang dengan kita, yang selama ini mungkin kita enak aja ngomongin mereka ya, tapi as a leader disitulah tanda kutip ya politiknya mesti kita kuasain. Maka berlatihlah untuk membangun hubungan dengan semua pihak ya, 360 derajat, kanan kiri depan belakang atas bawah. Kalau kita nggak suka wajar ya, ada orang-orang yang nggak suka begitu, tapi terima kenyataan aja bahwa memang ya posisi di tengah seperti itu, dan ini akan terus sampai ke atas ya. Setinggi apapun orang di organisasi selalu akan ada di atas bawah kanan kiri, nggak mungkin nggak. Kita bayangkan seorang CEO juga begitu ya, CEO paling tinggi soal posisinya, tapi ada komisaris di sana, komisarisnya banyak kepentingan ya kan, belum ada sesama kolega mereka, belum ada sesama mungkin sesama anak perusahaan, belum dengan partner-partner bisnis. Jadi memanage 360 derajat ini sebuah keterampilan yang the moment kita naik jadi leader perlu pelan-pelan kita asah. Yang keenam, yang terakhir adalah berlatihlah untuk menyeimbangkan antara confidence dengan humility, antara kepercayaan diri kita dengan kerendahan hati kita. Kenapa? As a leader kita harus confident. Kalau enggak, kita nggak bisa ambil keputusan atau keputusan kita nggak dipercaya. Ini bos gue kok ragu-ragu kalau ngomong. Nah, di sisi lain kita harus tetap rendah hati bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak kita kuasai dan kita butuh masukan dari orang lain. Salah satu aja nggak cukup. Terlalu rendah hati minta masukan orang terus tapi nggak punya confident, orang bilang ini pelan-pelan banget nih bos gue nih. Tapi terlalu confident tanpa mendengarkan orang lain juga, wah ini nanti keputusannya bisa salah nih, dia kan baru di sini, dia nggak ngerti situasi ini. Jadi balance antara keyakinan diri firm dengan kerendahan hati itu sesuatu yang bisa kita latih. Nah, memang tantangannya ada orang yang cenderung salah satu, sangat rendah hati kurang percaya diri atau terlalu percaya diri tapi sangat kurang rendah hati. Nah, ini latihan yang mesti kita latih. Mumpung ini pertama kali kita jadi leader, yuk kita exercise. Moga-moga kita makin lama akan menjadi leader yang makin matang dan siap untuk peran-peran berikutnya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.